Jadi rukun itu nanti rukun fi'linya mungkin waktu yang lain ya. Jadi ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun yang berbentuk pekerjaan itu rukun fi'li, ruku, sujud, i'tidal dan lain sebagainya. Yang penting pertama yang harus diingat, rukun itu harus dikerjakan. Kalau sampai ditinggalkan maka sholatnya bermasalah. Jadi rukun itu harus dikerjakan, baik itu rukun yang berbentuk ucapan atau rukun yang berbentuk pekerjaan. Nah, rukun yang berbentuk ucapan ini langsung saya singgung karena tadi bab Fatihah. Jadi takbiratul ihram, membaca Fatihah, kemudian tasyahud akhir, tahiyat akhir, sekaligus sholawatnya sampai sholawat, atau kalau itu dihitung 4 yaitu nomor 4. Terus terakhir assalamualaikum yang pertama. Nah, lima-limanya ini, rukun qauli ini, lima-limanya ini harus diucapkan keluar suara. Lima-limanya harus diucapkan keluar suara dengan menjaga huruf-hurufnya, dengan menjaga setiap hurufnya. Jadi syaratnya Fatihah itu ada ini yang saya tulis, ada 10 yang kalau kita singkat dari 1 sampai 10 harus benar tajwidnya, baik itu antara ha dan kha, ha dan ha, alhamdulillahirabbil alamin, ainnya, adza tadi adza dengan adza, hati-hati, waladhdallin. Jangan sampai tidak melembung pipinya, waladhdallin. Ikut dha, bukan dha. Kalau dha melembung pipi nih, entah itu yang kanan atau yang kiri atau dua-duanya. Terserah yang gampang yang mana, waladhdallin. Lidah masuk ke, kalau ngambil belekem yang kanan, pipi yang kanan, berarti lidahnya ke kanan. Kalau ke kiri, waladhdallin. Yang jelas singkatnya, huruf harus benar-benar tepat di tempatnya. Itu semua rukun qauli dan harus kedengeran telinga. Satu saja huruf tidak dengar, tidak sah. Satu saja tidak dengar, itu tidak sah. Jadi seharusnya ini kita itu ada waktu setoran baca Fatihah khusus wajib. Saya kira tidak boleh ditunda karena sholatnya tidak bisa ditunda. Sekarang. Jadi ada jadi ya Pak Eko kan bagian Quran, berarti Pak Eko. Di rumahnya Pak Eko. Tenang, ada bakso dijamin. Nggak bisa. Jadi sekali lagi yang banyak terjadi kesalahan takbir, orang itu tidak keluar suara. Angkat tangan tok. Tidak sah. Harus Allahu Akbar. Fatihah juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya ketebelan shin, masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang bacanya cepat, tidak kelihatan sinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Jadi harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Hamzahnya A, bukan A. Tutup A di depan. A. Alhamdulillah. Itu harus setor memang. Tidak bisa kalau tidak. Jadi laki-laki perempuan wajib setor. Wajib setor baca Fatihah dan tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawat. Itu juga menentukan. Cuma ada perbedaan. Kalau di Fatihah itu harus mualah dan tartib. Bismillah sampai waladhdallin itu harus sejajar terus. Dan itu tidak boleh ada jeda terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Suwi sampai menang. Kemudian alhamdulillah, tidak boleh. Harus terusan, mualah. Harus tertib. Bismillah di depan sampai waladhdallin yang di belakang. Kalau tahiyat mungkin tidak harus tertib, tidak apa-apa, itu selang-seling tidak apa-apa. Tapi kalau Fatihah urut
selain harus terus menerus, harus tertib, dibaca berurutan tertib sekaligus sampai selesai. Kalau terjadi kesalahan di tengah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, tiba-tiba keliru, Ar-Rahmanirrahim, itu langsung diulangi. Kalau kebabas baca yang sesudahnya, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, iya karena kebabas, Maliki Yaumiddin salah, itu harus ngulang dari depan lagi. Nggak bisa ditempuin. Aduh, Maliki Yaumiddin salah, Maliki Yaumiddin, iya karena iya, nggak boleh. Harus, nggak keluar suara. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak apa itu ke belakang. Tapi sholawat dari tahiyat sampai sholawat harus keluar suara. Termasuk salam, assalamualaikum yang pertama, yang kedua enggak apa-apa. Yang pertama harus keluar suara. Itu rukun qauli. Jadi assalamualaikum ainnya ojo a, assalamualaikum enggak sah. A itu hamzah. Alaikum ain itu ain ada di depan. Jadi ha urusan makharijul huruf. Hamzah sama ha itu ada di belakang sendiri. A, ha, i, ha, a itu harus di belakang. Lah, ha, ain di depan. Ha, ain. Kho di tengah. Kho dan ghin itu di tengah. Ghairil tutup go. Kalau go di depan. Ghairil maghdubi alaihim itu. Nah, seharusnya memang ada sanad bacaan untuk bacaan tajwid, memang ada sanad. Dan kita itu apa namanya? Apa kalimatnya tadi? Nah, ketika salah huruf itu nanti salah makna. Nah, itu langsung membatalkan judul dari sholatnya. Kalau ternyata yang batal Fatihahnya, itu masih bisa diulang baca Fatihah lagi. Tapi kalau sholatnya yang batal, itu harus ngawali dari takbir lagi. Itu masalahnya. Dan ada harus berbahasa Arab, tidak boleh berlagu yang ngerusak, tidak boleh diganti. Apa namanya, huruf per hurufnya tidak boleh diganti. Semuanya kalau Fatihah harus dibaca ketika berdiri, tegak. Ada orang itu dari sujud, ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, padahal berdirinya masih belum sempurna. Berdirinya masih belum sempurna, itu sudah baca Fatihah, itu tidak sah. Harus pas berdiri tegak, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baru mulai baca Fatihah. Yes? Iya. Apa boleh? Ya mungkin itu jadi nanti bisa ditulis, tapi ditulisnya saja ini syarat-syaratnya ini memang. Nah, terakhir juga menjadi kewajiban untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyalurkan kepada anak-anaknya. Wajib fardu ain. Menyalurkan kepada anak-anaknya untuk bacaan yang tepat. Jadi mungkin ini nanti berlanjut, jadi sesudah nanti bapak-bapaknya setor, ibu-ibunya setor, nah nanti itu dipraktekkan kepada anaknya. Tidak bisa soalnya kalau tidak langsung laporan langsung, mengandalkan pendengaran itu takutnya ada beberapa kekurangan-kekurangan yang salah. Kalau baca Quran, kalau baca Al-Quran mungkin masih tidak berhubungan dengan sholatnya. Tapi itu pun bermasalah. Ada anak tidak bisa baca Quran, itu yang bertanggung jawab bapak dan ibunya. Tapi kalau sampai tidak bisa baca Fatihah, ini nanti sholatnya yang kena. Nanti sholatnya yang kena. Kalau tidak bisa baca Quran, itu sudah masalah besar. Tapi lebih besar lagi kalau Fatihahnya sampai salah masalah. Tidak bisa membatalkan sholatnya nanti. Nah, ketika sholatnya tidak berhasil dengan baik, maka
dicatat orang yang tidak sholat, dan itu tidak sah beralasan bahwa tidak ada pengajaran yang benar dalam, tidak sah. Nah, jadi ada orang primitif ba'idun anul ulama itu boleh diampun, tapi itu jauh dari ulama yang sudah tidak ada akses lagi. Dia memang primitif, ada di tengah laut, tidak ada jalan untuk. Kalau sekarang tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar, tidak ada. Gak ada ampun, gak ada ampun. Nggak bisa. Jadi Tidak peduli dengan tahu nanti. Ada maaf ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti diatur jadwalnya, setoran, baca Fatihah, tahiyat akhir, takbir dan salam. Itu nanti diatur waktunya kapan. Anda nih. Nanti Terlihat. bab Quran Pak Eko, bab Quran. Alhamdulillah tarif 100.000 per orang. Pak Eko ya. Eko. langsung gelem ketoro. Nggak bayar, nggak sholat sampean. Ayo. Ya Pak Eko ya. Oh, Bu, lockdown tambah. Ini Pak Eko ini. Nggak termasuk ya ini yang sama-sama. Mumpung tutup nyampe di waktunya, termasuk pembacaan Quran itu juga demikian. Jadi harus selain kita baca bareng juga belajar bareng. Al-Qur'annya itu iya sih pikirane. Lah kalau ternyata ada ketidaktepatan kita setelah belajar, itu ada pengampunan. Tapi kalau enggak belajar plus itu loh. Jadi ini, loh apa saya lidah saya sekarang orang Sunda agak sulit baca tasdid. Nah itu kalau dia belajar itu masih diampuni, sholatnya dan sah sholatnya. Tapi kalau dia tidak ngejar belajar sama sekali, itu tidak sah. Itu masalahnya. Belajar lain kah? Kamu nanti kapan waktunya Hanya jadi ngumpul-ngumpul, bakar-bakar setoran Fatihah ya. Sombongan kalau bakar-bakar ini sombongan. Qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astabi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi indal jali wa hayratin fa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bi husni khatimati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man birrahmanu yaqbalu da'wati wa alihi wa ashabil kiramin a'immatin